Assalamualaikum, halo guys, selamat datang di podcast Heart Paradox, where contradiction find their voice. Tempat kita ngobrol santai, tapi tetap deep, kadang juga bikin mikir sampai overthinking dikit. Kembali dengan Melanie di sini. Hari ini kita bakal bahas topik yang jujur aja cukup sensitif dan panas, tapi juga penting banget buat dibahas, yaitu tentang feminisme dan juga disorientasi seksual. Nah, dua topik ini tuh sering banget muncul di timeline kita, entah itu di X, TikTok, Instagram, bahkan di tongkrongan sendiri. Kadang ada yang bilang feminisme itu penting banget buat kesetaraan, tapi ada juga yang bilang, sekarang kok kebablasan ya? Sama halnya kayak isu disorientasi seksual. Ada yang bilang ini tuh soal identitas, dan ada juga yang ngeliat ini sebagai sebuah penyimpangan. Dan jujur aja, banyak dari kita tuh sebenarnya masih bingung, kayak ini tuh sebenarnya gimana sih? Makanya di episode kali ini kita tuh nggak cuma mau ngomong dari satu sisi doang. Kita bakal denger langsung dari beberapa narasumber dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Kita bakal bahas 3 hal utama, ada fakta, problematika, dan juga solusinya. Harapannya setelah kalian dengar ini tuh nggak cuma punya opini saja, tapi juga punya pemahaman, dan hal yang tak kalah penting, lebih bijak dan ngelihat perbedaan. So, sebelum kita diskusi yang lebih dalam, untuk narasumber dipersilahkan memperkenalkan diri. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aura Sinta, seorang peneliti sosial yang cukup lama mengkaji isu gender dan kesetaraan. Fokus saya adalah pada bagaimana perempuan mendapatkan ruang yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, baik pendidikan, pekerjaan, maupun sosial budaya. Assalamualaikum semuanya. Halo, saya Ima, seorang aktivis yang bergerak di bidang edukasi perempuan dalam perspektif Islam. Saya banyak membahas soal peran perempuan, keluarga, dan nilai-nilai keislaman di era modern. Halo, saya Nadia, seorang psikolog yang banyak menjumpai individu dengan kebingungan identitas atau orientasi seksual. Dan di sini saya akan mencoba melihat dan menjelaskan fenomena ini dari segi psikologis. Halo teman-teman, saya Pratiwi Agustin Tia, seorang pemerhati sosial, khususnya fenomena generasi muda dan perubahan perilaku. Saya di sini tertarik untuk membahas isu tentang disorientasi seksual dari sudut pandang sosial dan budaya, serta bagaimana lingkungan mempengaruhi cara seseorang untuk memahami dirinya. Oke, langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu feminisme. Sebenarnya secara fakta feminisme itu muncul karena apa sih, Kak? Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, feminisme muncul karena adanya ketidakadilan terhadap perempuan, terutama di masa lalu. Banyak perempuan yang tidak mendapatkan akses pendidikan, tidak memiliki hak dalam kepemilikan harta, bahkan dalam beberapa budaya tidak bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dari kondisi itu, muncul gerakan feminisme yang bertujuan memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat sekarang, faktanya sudah banyak perubahan. Perempuan sudah punya akses pendidikan yang luas, bisa bekerja, bahkan menduduki posisi penting di berbagai bidang. Di beberapa kampus, jumlah mahasiswi bahkan sudah seimbang atau bahkan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi, bisa dibilang tujuan awal feminisme sudah mulai tercapai, walaupun tetap ada beberapa hal yang masih perlu diperjuangkan. Wah, menarik ya Kak Aura. Jadi memang soal akses dan otonomi nih. Nah, bicara soal itu, di Indonesia kita tuh nggak bisa lepas dari sosok Raden Ajeng Kartini. Seringkali kalau kita bicara soal emansipasi atau feminisme di Indonesia, sosok Raden Ajeng Kartini ini tuh memang selalu jadi rujukan utama ya.
Tapi kalau kita bedah secara kritis, sebenarnya seberapa besar sih fakta perjuangan Kartini ini dalam mendobrak ketidakadilan sistematik? Dan gimana kalian tuh melihat relevansinya terhadap identitas perempuan saat ini? Silahkan Kak Aura dulu, terus nanti bisa dilanjut oleh Kak Ima. Nah, kalau dari perspektif saya sendiri, kita harus melihat Kartini sebagai seorang kritikus sosial yang radikal pada zamannya. Faktanya, beliau tidak hanya bicara soal perempuan ingin sekolah, tapi beliau secara tajam menggugat struktur feodalisme dan kolonialisme yang membelenggu otonomi perempuan. Bagi Kartini, pendidikan itu bukan sekedar ijazah, tapi alat untuk emansipasi mental. Beliau ingin perempuan punya kesadaran bahwa mereka adalah manusia utuh yang berhak atas tubuh dan pikirannya sendiri. Beliau mendobrak tradisi pingitan bukan karena ingin bebas tanpa aturan, tapi karena beliau melihat bahwa kebodohan adalah cara paling efektif untuk menjinakkan sebuah bangsa. Jadi, apa yang beliau perjuangkan adalah pemutusan rantai ketergantungan sistematik terhadap keputusan laki-laki. Beliau ingin perempuan punya bargaining power yang kuat agar tidak selamanya berada dalam posisi subordinat. Menyambung apa yang disampaikan Kak Aura, dari sudut pandang saya sebagai aktivis Islam, saya melihat perjuangan Kartini ini adalah bentuk rekonstruksi makna terhadap ajaran yang beliau yakini. Beliau tidak menyambung agamanya untuk menjadi maju. Justru beliau ini mencari keadilan supaya ke akar spiritualitasnya. Fakta sejarah itu juga mencatat kalau beliau itu meminta Kiai Soleh Darat, yang emang pada saat itu Kiai Soleh Darat itu seorang kiai yang terkenal. Beliau meminta untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa agar beliau itu bisa paham hak-haknya secara langsung dari sumber aslinya. Beliau membuktikan bahwa menjadi progresif, cerdas, dan kritis itu justru diberitakan oleh nilai moral dan spiritual. Jadi kalau bagi saya, emansipasi itu bukan berarti meninggalkan kodrat atau ingin menjadi laki-laki. Emansipasi adalah memastikan bahwa kecerdasan itu tidak terhambat oleh struktur sosial yang tidak adil. Islam kan datang untuk membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dan itulah yang dilakukan Kartini. Perempuan berdaya adalah kunci untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan juga beradab. Berarti sebenarnya tuh perjuangan feminisme itu sering atau memang berangkat dari kondisi yang dulu cukup tidak adil ya Kak. Tapi kalau sekarang sudah banyak yang setara, feminisme itu masih relevan nggak sih Kak Aura? Iya, masih relevan, tapi harus disesuaikan dengan kondisi sekarang. Karena masalahnya sudah tidak sama seperti dulu, jadi cara memperjuangkannya juga harus berbeda. Yang penting adalah tidak semua hal harus disamakan, karena ada hal-hal yang memang berbeda secara kodrat. Menarik sih, jadi bukan berarti semua harus sama persis, tapi lebih ke soal keadilan dan kesempatan yang setara ya Kak. Kalau dalam Islam sendiri, Kak Ima gimana melihat posisi perempuan itu? Kalau dalam Islam, perempuan itu sudah diberikan banyak hak ya sebenarnya sejak awal. Misalnya nih, hak untuk belajar, hak memiliki harta, dan hak untuk berperan dalam masyarakat. Contoh nyata, kalau dalam zaman Rasulullah dulu itu ada Sayyidah Khadijah yang merupakan seorang pengusaha sukses. Beliau kan seorang pedagang yang sangat sukses ya. Jadi sebenarnya Islam itu sudah membawa konsep keadilan. Hanya saja seringkali disalahpahami gitu. Oke, kita kan sudah bahas secara faktanya nih. Nah, kita sekarang masuk ke problematika. Kenapa feminisme sekarang tuh sering jadi perdebatan? Karena dalam perkembangannya ada sebagian feminisme yang mulai bergeser dari tujuan awalnya. Tidak hanya memperjuangkan keadilan, tapi juga menuntut kesamaan secara mutlak dalam semua hal. Misalnya nih, ada yang menganggap bahwa semua peran harus sama persis, tanpa melihat perbedaan, tanggung jawab, atau kondisi biologis. Bahkan, ada yang menolak konsep laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Kalau dalam perspektif Islam sendiri, ini tuh menjadi problem ya, karena Islam kan mengajarkan keseimbangan, setara gitu. Laki-laki dan perempuan tuh setara sebenarnya dalam nilai, tapi memiliki peran yang berbeda aja. Kalau semua dipaksain sama, justru nanti bisa menimbulkan konflik, terutama nanti dalam kehidupan
berkeluarga. Tapi Kak, kalau memang setara nih, kenapa harus ada perbedaan peran? Bukannya itu malah terlihat tidak adil ya? Perbedaan peran itu sebenarnya bukan berarti tidak adil. Justru itu bentuk pembagian tanggung jawab. Kalau kita lihat dalam perspektif kita sehari-hari nih, sebuah tim saja itu setiap orang punya peran yang berbeda kan. Tapi semuanya tetap penting, nggak ada yang salah satunya nggak penting gitu. Dalam Islam, perbedaan itu didasarkan pada fitrah dan tanggung jawab masing-masing. Jadi bukan hanya untuk merendahkan salah satu pihak aja. Bener juga sih Kak Im. Terakhir di segmen ini yaitu solusi. Bagaimana kita sebagai orang awam nih harus menyikapi fenomena feminisme ini? Apalagi kalau kita berkaca pada sosok Raden Ajeng Kartini nih sebagai kompas kita di Indonesia. Kalau dari perspektif saya, solusi utamanya adalah emansipasi mental melalui literasi. Persis seperti yang dilakukan Kartini, kita jangan terjebak pro atau kontra di permukaan saja. Kartini itu solutif karena beliau bergerak lewat tulisan dan edukasi untuk mendobrak sistem yang kaku. Jadi, menyikapi feminisme sekarang itu bukan dengan asal ikut aksi, tapi dengan meningkatkan kualitas diri. Kartini membuktikan bahwa perempuan berilmu itu punya daya tawar. Solusi bagi orang awam adalah, jadilah kritis, perkaya diri dengan pengetahuan, dan gunakan itu untuk memperbaiki lingkungan sekitar. Emansipasi yang sesungguhnya adalah ketika perempuan punya pilihan hidup karena ia cerdas, bukan karena ikut-ikutan tren. Menambahkan dari sisi saya sebagai aktivis Islam, solusinya adalah integrasi identitas. Kartini itu sebenarnya adalah contohnya nyata bahwa kita itu tidak perlu milih antara jadi modern atau tetap religius. Beliau kan mengambil ilmu dari barat, tapi di saat yang sama beliau kan juga minta Kiai Soleh Darat menerjemahkan Al-Quran seperti yang saya bilang tadi, agar beliau paham hak perempuan yang sebenarnya menurut agama. Jadi perspektif saya, jadikan nilai moral itu sebagai filter, harus mendukung perempuan untuk sekolah tinggi mungkin dan berkarir hebat, tapi tetap dengan membawa tanggung jawab dan etika. Jadi emansipasi yang Islami itu adalah emansipasi yang membebaskan perempuan itu dari kebodohan agar ia bisa berkontribusi maksimal bagi umat. Ambil kemajuan teknologinya, ambil kecerdasan berpikirnya, tapi jangan buang akar identitas dan moral kita sebagai perempuan. Menarik banget nih jawaban dari kedua kakak-kakak ini. Kalau dapat disimpulkan tuh, kita sebenarnya tuh nggak perlu langsung pro atau kontra ya, secara ekstrim gitu. Yang penting itu justru paham dulu esensi dari feminisme tersendiri. Tapi di sisi lain tuh kita juga tetap perlu punya filter nilai, nggak semuanya tuh bisa diterima secara mentah-mentah. Dan juga nggak bisa langsung ditolak semuanya. Jadi intinya tuh kita tetap seimbang dan nggak reaktif, tapi juga tetap punya prinsip, dan yang paling penting tetap saling menghargai. Next, sekarang kita akan lanjut ke topik berikutnya, yaitu disorientasi seksual. Oke, kalau kita lihat ya nih dari sisi ilmu psikologi. Nih Kak Nat, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan disorientasi seksual? Dan apakah ini termasuk sebuah gangguan atau cuman variasinya saja? Oke, kalau kita ngomongin soal disorientasi seksual dari sisi psikologis, sebenarnya istilah ini sering dipakai secara umum oleh masyarakat. Tapi dalam dunia psikologi sendiri, istilahnya lebih spesifik lagi. Ada yang disebut orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender. Tapi ini semua adalah 3 hal yang jauh berbeda. Nah, yang sering disebut disorientasi adalah hal yang biasanya merujuk pada kondisi ketika seseorang merasa tidak sesuai antara identitas dirinya dengan norma atau ekspektasi sosial. Tapi, yang penting untuk dipahami, dalam perkembangan ilmu psikologi modern, banyak hal yang dulu dianggap sebagai gangguan, sekarang sudah tidak lagi dikategorikan seperti itu. Misalnya, bagi WHO atau World Health Organization, sudah tidak lagi menganggap orientasi seksual tertentu sebagai penyakit. Saat ini, orientasi seksual lebih dilihat sebagai bagian dari spektrum manusia yang kompleks, bukan sekadar hitam putih.
Berarti bisa kita simpulkan tuh bahwa ini tuh nggak sesederhana normal atau tidak ya, tapi lebih ke spektrum dan kompleksitas dari manusianya itu sendiri. Oke, dari sisi psikologisnya kan udah kita bahas nih. Bagaimana dari segi sosial dan budaya nih? Kenapa isu ini tuh sering banget jadi kontroversi, Kak Tias? Oke, kalau dilihat dari sisi sosial dan budaya, sebenarnya isu ini jadi kontroversi itu karena banyak menyentuh nilai-nilai yang sudah lama tertanam di masyarakat. Di banyak budaya, termasuk di Indonesia ini, itu ada standar atau norma yang cukup kuat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu seharusnya bersikap atau berperilaku. Nah, ketika ada sesuatu yang berbeda dari norma atau prinsip itu, masyarakat itu seringkali langsung melihatnya sebagai sesuatu yang menyimpang atau bahkan mengancam. Apalagi ini juga dipengaruhi oleh ada faktor agama, adat, dan pola pendidikan yang sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi responnya tuh seringkali lebih emosional daripada rasional. Belum lagi, sekarang tuh ada media sosial yang dimana informasi tuh bisa menyebar dengan sangat amat cepat, termasuk informasi yang belum tentu benar. Nah, itu akhirnya bisa memperkuat stigma yang udah ada di masyarakat. Yeay, kalau kita lihat sekarang, fenomena ini kan juga sering banget muncul di media sosial ya, baik di film, series, atau bahkan berita tentang pernikahan sesama jenis yang berada di luar negeri nih Kak. Nah, menurut Kakak, apakah itu berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat? Dan apakah ada dampaknya secara langsung kepada masyarakat? Oke, menurut aku itu cukup berpengaruh sih, karena kan sekarang masyarakat jadi sering terpapar dengan berbagai bentuk representasi, baik dari tontonan, media sosial, maupun berita. Nah, di media sosial itu orang cenderung bereaksi cepat tanpa benar-benar memahami konteksnya. Misalnya, munculnya karakter dengan orientasi seksual berbeda di film atau di series. Atau bisa juga munculnya pemberitaan tentang pernikahan sama jenis di berbagai negara. Nah, hal-hal seperti itu membuat isu ini lebih terlihat dan lebih sering dibicarakan. Tapi, yang menarik, karena tidak semua masyarakat itu punya pemahaman yang sama, jadi akhirnya responnya juga beragam. Ada yang melihat ini sebagai bagian dari realita global atau keberagaman, ada juga yang merasa ini bertentangan dengan nilai yang mereka pegang. Nah, untuk dampaknya ke masyarakat sendiri itu justru menjadi salah satu yang cukup besar sih sekarang. Dari konten LGBT itu akan langsung muncul komentar dari berbagai pihak. Ada yang pro dan ada yang kontra. Dan seringkali itu bukan diskusi yang sehat sih, tapi lebih ke debat emosional. Nah, akibatnya masyarakat ini makin sering terpolarisasi, yaitu terbagi dalam dua kubu yang saling berlawanan atau menyerang. Padahal di tengah-tengah itu banyak orang yang sebenarnya tuh butuh pemahaman lebih, tetapi tidak dapat ruang untuk itu. Jadi sebenarnya tuh yang terjadi bukan penyelesaian, tapi justru untuk memperbesar konflik. Kalau dari Kak Nadia sendiri nih, apakah paparan konten itu mempengaruhi cara pandang atau cara berpikir masyarakat ya? Oke, kalau dari sudut pandang psikologi, paparan terhadap suatu hal memang bisa mempengaruhi bagaimana cara seseorang memahami fenomena tertentu. Tapi perlu digarisbawahi, melihat atau terpapar tidak serta-merta langsung membentuk orientasi seseorang secara langsung. Misalnya dari film atau series yang mengangkat LGBT, itu bisa membuat seseorang jadi lebih aware atau paham tentang keberagaman. Namun di sisi lain, tanpa pemahaman yang tepat, paparan juga bisa menimbulkan persepsi yang kurang utuh atau bahkan kebingungan. Lebih tepatnya, paparan membantu individu untuk memahami dirinya atau orang lain dengan perspektif yang lebih luas. Jadi penting untuk membedakan antara paparan dan pembentukan itu sendiri. Kalau dampak ke individunya sendiri tuh gimana ya Kak Nat? Dari sisi individu, paparan respons negatif secara terus-menerus bisa berdampak cukup serius. Seseorang bisa mulai merasa tidak nyaman, takut untuk mengekspresikan dirinya, bahkan perlahan merasa dirinya itu salah. Kalau kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dampaknya bisa berkembang menjadi stres,
kecemasan, bahkan hingga depresi. Yang menjadi perhatian, hal seperti ini tuh seringkali tidak terlihat dari luar. Kita mungkin hanya melihat perbedaan atau opini yang muncul di permukaan, tapi di balik itu ada individu yang benar-benar terdampak secara psikologis dan emosional. Menarik banget ya, Kak Nat. Karena ternyata yang kelihatan di luar itu belum tentu mencerminkan apa yang dirasakan di dalamnya. Sebenarnya nih Kak Nat, masalah apa aja sih yang biasanya dialami individu yang mengalami kebingungan identitas atau orientasi ini? Yang paling sering itu adalah konflik intrapersonal atau konflik dengan dirinya sendiri. Mereka bisa merasa bingung, cemas, atau bahkan takut terhadap diri mereka sendiri. Selain itu, tekanan dari lingkungan juga besar. Dari takut dihakimi, takut ditolak keluarga, atau bahkan hingga takut dikucilkan. Ini bisa berdampak pada kesehatan mental mereka seperti depresi atau anxiety. Yang perlu ditekankan, seringkali masalahnya bukan pada orientasinya, tapi pada tekanan sosial yang mereka dapatkan. Kalau dilihat dari sisi masyarakat, Kak Tias, apa dampaknya kalau isu ini tuh tidak dipahami dengan baik? Oke, dampaknya sih bisa luas ya. Yang pertama tuh munculnya diskriminasi, kedua ada polarisasi, jadi masyarakat tuh terpecah karena sebuah perbedaan pandangan. Nah, kalau nggak ada ruang dialog yang sehat, yang terjadi tuh malah saling menyerang. Padahal kan di masyarakat yang beragam seperti kita, yang dibutuhkan itu tuh kemampuan untuk memahami, bukan hanya sekedar menghakimi. Kalau kita lihat dari dua sudut yang tadi nih, baik dari sisi psikologi dan sosialnya, apakah mungkin ada titik tengah? Menurut saya titik tengahnya ada pada edukasi itu sendiri. Jadi penting bagi kita untuk benar-benar memahami dulu sebelum menilai. Karena dengan pemahaman yang tepat, kita bisa melihat suatu fenomena secara lebih objektif dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Aku juga setuju sih, tapi juga penting untuk menjaga nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pemahaman dan batasan sosial itu. Menarik. Jadi bukan soal setuju atau tidak setuju ya Kak, tapi bagaimana kita menyikapinya dengan bijak. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang mungkin banyak banget ada di kepala orang-orang. Kita kan sekarang ini hidup di Indonesia, di mana itu nilai agama dan budaya itu masih kuat banget. Tapi di sisi lain, fenomena seperti feminisme dan disorientasi seksual juga makin sering dibahas dan makin kelihatan nih. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara kita itu menyikapi ini dengan bijak? Biar nggak jadi diskriminatif, tapi juga nggak lepas dari nilai moral yang kita pegang. Aku mau denger dari sisi psikologi dulu nih. Boleh Kak Nadia? Kalau dari psikologi, yang paling penting itu sebenarnya sederhana, yaitu memanusiakan manusia. Kadang kita terlalu cepat menilai, langsung kasih label, langsung menghakimi. Padahal setiap orang itu punya cerita yang panjang di belakangnya. Misalnya, dalam konteks disorientasi seksual, itu bukan hal yang muncul tiba-tiba gitu aja tanpa sebab. Bisa ada faktor lingkungan, pengalaman hidup, bahkan konflik batin yang kompleks. Jadi, pendekatan yang lebih sehat itu bukan langsung menilai ini salah atau itu salah gitu, tapi kita perlu pahami dulu orangnya. Ketika seseorang merasa dihakimi, ia cenderung menutup diri. Tapi kalau mereka merasa didengar, justru ruang dialog itu terbuka. Iya ya Kak Nat, kadang tuh kita pengennya ngegas duluan, padahal kan yang dibutuhkan orang itu bukan dihakimi, tapi didengerin dulu. Berarti dari sisi psikologi nih lebih ke jangan menambah luka ya Kak? Bener banget, kita boleh punya nilai dan prinsip. Tapi cara kita menyampaikannya juga sama pentingnya. Jangan sampai niatnya ingin meluruskan, tapi justru cara yang digunakan malah melukai orang lain. I see. Sekarang kita geser ke sosial budaya nih. Karena realitanya tuh masyarakat kita juga punya aturan, norma, dan nilai yang dijaga bareng-bareng. Menurut Kak Tias tuh gimana ya? Yes, emang di Indonesia ini realitanya nggak bisa dihindari ya, karena kan Indonesia tuh masyarakatnya kolektif. Artinya tuh kita hidup bukan cuma sebagai individu, tapi bagian dari komunitas. Jadi wajar banget kalau nilai agama dan
dan budaya tuh punya peran besar. Tapi di sisi lain dunia juga berubah. Anak muda sekarang tuh banyak terpapar perspektif yang baru. Jadi pendekatan yang bijak itu bukan pendekatan yang kaku, tapi juga bukan yang bebas tanpa arah. Lebih ke menjaga nilai, tapi dengan cara yang adaptif. Nah, dengan banyaknya pengaruh dari media dan perbedaan pandangan yang ada sekarang, gimana sih cara kita menyikapi fenomena ini dengan lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari? Dari sudut pandang psikologi, sangat penting bagi kita untuk mampu menyaring informasi dengan bijak. Tidak semua yang kita lihat di media perlu langsung diterima secara mentah-mentah gitu aja. Kita perlu memahami konteks di baliknya dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Nah, di sisi lain, menjaga empati juga tidak kalah penting, karena di balik setiap fenomena selalu ada individu dengan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Kalau dari sisi sosial, menurut aku kuncinya ada di keseimbangan. Kita tetap menjaga nilai yang kita yakini, tapi juga tidak langsung menghakimi, lebih ke membuka ruang dialog supaya ada pemahaman. Jadi bukan pokoknya harus ikut aturan atau pokoknya bebas, tapi ada titik tengah gitu ya Kak Tias? Iya bener banget. Jadi misalnya daripada langsung mengucilkan atau memberi stigma, sebenarnya akan lebih baik jika diajak ngobrol dulu. Jadi ada ruang untuk saling memahami, karena dalam budaya kita sendiri kan ada konsep musyawarah. Nah itu sebenarnya bisa banget dipakai untuk situasi seperti ini. Soalnya kalau pendekatannya terlalu keras, biasanya yang terjadi justru perlawanan, atau orang jadi diam-diam tapi sebenarnya masalahnya tuh nggak benar-benar selesai. Kalau dipikir-pikir iya sih, yang ada tuh malah jadi double life. Di depan beda, di belakang beda. Bener banget sih itu, dan justru itu lebih bahaya sih secara sosialnya. Kalau aku coba rangkum ya, kalau dari sisi psikologi nih, kita tuh diajak untuk lebih manusiawi dan gak gampang ngejudge orang. Kalau dari sosial budaya, kita tetap pegang nilai, tapi cara kita menyampaikannya tuh jangan yang terlalu kaku dan keras. Gila sih guys, pembahasan hari ini tuh dalam banget ya. Mulai dari feminisme sampai juga disorientasi seksual. Ternyata semua itu nggak bisa dilihat secara simpel ya. Banyak banget lapisan di dalamnya. Dan mungkin yang paling penting itu bukan soal kita setuju atau enggak, tapi apakah kita mau memahami, apakah kita bisa tetap menghargai orang lain. Karena realitanya di lapangan itu, kita hidup di dunia yang penuh dengan perbedaan. Dan cara kita menyikapi perbedaan itu, yang bakal nentuin kualitas kita sebagai manusia. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kakak-kakak hari ini. Dan buat kalian yang lagi dengerin sekarang, semoga obrolan kali ini bisa nambah perspektif kalian ya. Saya Melanie, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in the next video. Bye-bye. Di tengah banyaknya perbedaan pandangan, mungkin yang paling penting bukan soal siapa yang benar atau yang salah, tapi seberapa jauh kita mau memahami. Isu seperti feminisme atau identitas itu kompleks, tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, dan gak selalu punya jawaban yang sederhana. Ada nilai yang kita pegang, tapi di saat yang sama, ada juga realita yang perlu kita pahami dengan lebih utuh. Ketika kita terlalu cepat menilai, yang hilang seringkali bukan cuma objektivitas, tapi juga empati. Mungkin kita memang tidak harus selalu setuju, tapi kita bisa belajar untuk saling tetap menghargai. Dan mungkin itu yang paling dibutuhkan hari ini, bukan sekadar opini, tapi cara berpikir yang lebih matang dan cara bersikap yang lebih bijak. Pada akhirnya, pembahasan tentang feminisme dan disorientasi seksual tidak selalu harus berujung pada kesimpulan yang sama. Karena di tengah perbedaan itu, yang lebih penting adalah bagaimana kita tetap bisa memahami tanpa kehilangan nilai yang kita pegang, dan juga tanpa kehilangan rasa hormat terhadap sesama. Terima kasih kepada perempuan yang terus berjuang untuk mendapatkan ruang yang adil, dan kepada mereka yang sedang berproses memahami dirinya di tengah banyaknya perbedaan. Semoga setiap langkah yang dijalani selalu menemukan tempat untuk dipahami.